Customer Pyramid. Saya akan mulai menjelaskan dari bagian yang paling bawah, yaitu the rest of the world. Kategori ini merupakan orang-orang yang di luar target market kita, ataupun orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan dengan produk kita. Nah, untuk produk kita sendiri, yaitu teh botol sosro, kategori ini adalah orang-orang yang merupakan bayi, penderita alergi teh, dan juga penderita diabetes, karena mereka tidak mungkin untuk mengkonsumsi produk kita. Nah, selanjutnya ada suspek. Suspek ini adalah orang-orang yang termasuk ke target market kita, yaitu orang-orang yang selain bayi, selain penderita alergi teh maupun penderita diabetes, karena mereka memungkinkan untuk membeli dan mengkonsumsi produk kita. Lalu selanjutnya ada prospek. Bedanya dengan suspek, prospek merupakan orang-orang yang mulai menunjukkan ketertarikan dengan produk kita. Contohnya yaitu seperti siswa dan mahasiswa, orang-orang yang mengklik iklan kita di Instagram ataupun YouTube, restoran fast food, dan juga pekerja kantoran. Karena mereka ini memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membeli produk kita, sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang lebih kepada mereka, maupun melakukan promosi yang lebih, sehingga mereka membeli produk kita dan dapat menjadi active customer. Lalu selanjutnya ada inactive customer. Inactive customer ini adalah orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita, tetapi untuk alasan tertentu mereka berhenti dan tidak lagi membeli produk kita. Lalu yang di bagian paling atas merupakan active customer. Active customer ini adalah pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita dan aktif untuk melakukan pembelian. Contohnya ada KFC, Hokben, maupun kantin-kantin sekolah. Untuk KFC dan Hokben sendiri, mereka memiliki menu-menu yang di dalamnya terdapat minuman juga, seperti paket-paket. Nah, mereka sering menggunakan minuman dari produk kita, yaitu teh botol sosro, untuk dicantumkan di dalam paket mereka. Sehingga tentu saja mereka merupakan active customer dari teh botol sosro. Metode yang kedua adalah market segmentation, di mana di sini kita akan mengidentifikasi bisnis dari PT Sosro itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke identify type of business. Yang pertama kita lihat adalah customer fokusnya. PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh, dan merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia. Kali ini produk yang kami fokuskan adalah teh botol sosro dan es teh. PT Sinar Sosro sendiri termasuk perusahaan proses oriented. Karena apa? Karena perusahaan ini memproduksi dan menyediakan setiap produknya berdasarkan kajian, rancangan dari perusahaan itu sendiri dan bukan dari hasil pengajuan konsumennya. Kemudian kita lihat dari level kompetitornya. Kompetitor in produknya mereka ada PT Manyora Indah yang memproduksi teh pucuk harum, ada PT Ultra Jaya Milk Industry yang memproduksi teh kotak, dan ada PT Coca-Cola Bottling yang memproduksi fresh tea. Kemudian kita lihat dari geographic kompetitornya, ada PT Ultra Jaya Milk Industry yang memproduksi teh kotak. Kenapa? PT Sosro dan PT Ultra Jaya Milk Industry memiliki wilayah yang sama untuk memproduksi produknya. Kemudian ada competitor in benefit, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki produk serta fungsi yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada kualitas serta bahan. Contohnya seperti PT Ultra Milk Industry yang memproduksi teh kotak dan PT Coca-Cola Bottling. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, kita masuk untuk mengidentify related segmentation variables. Yang pertama, kita dapat melihat dari customer market. Customer market ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada user attribute, yaitu di mana konsumen yang mengkonsumsi produk teh botol sosro dan es teh adalah remaja, dewasa, dan anak-anak. Karena apa? Karena produk ini aman dan banyak diminati semua kalangan, serta merupakan brand terpercaya yang sudah sangat lama memproduksi minuman teh di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita lihat dari function attribute, di mana untuk distributor dan retailer, pembeliannya dalam volume besar, sedangkan untuk konsumen yang lebih kecil, biasanya pembelian dilakukan di warung kelontong, supermarket, grosir sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian kita masuk ke analisis business marketnya. Kita lihat di sini, di tabel sebelah kiri, ini ada segmentation kriterianya, kemudian ada yang di sebelah kanan itu illustration-nya. Yang pertama kita lihat dari standard industry classification. Ini ilustrasinya, nomornya itu 2031 dan 312111.
Kemudian kita lihat description-nya, dia termasuk geographically, kemudian size-nya dia termasuk medium, karena ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja dan keuntungan yang perusahaan itu dapat. Kemudian ada account statusnya, T-Botol Sosro ini dan ST ini dan PT Sinar Sosro ini, mereka sudah termasuk global karena sudah memproduksi dan mendistribusikannya di seluruh Indonesia, bahkan di Asia, sampai juga ke internasional. Kemudian ada account value-nya, mereka lebih kecil dari $50.000 US dollar. Kemudian ada purchasing prosesnya, PT Sinar Sosro ini termasuk open tender karena mereka menerima semua tender yang ada dan vendor atau supplier yang ada untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka. Kemudian ada buying kriterianya, mereka termasuk produk quality. Karena apa? Mereka termasuk brand yang terpercaya dari dulu, sudah lama melanglang buana di bisnis, di bisnis yang memproduksi produk minuman teh, dan mereka sangat mengedepankan produk quality mereka. Kemudian ada tendency to shift, dan mereka termasuk satisfied. Kemudian yang terakhir ada geography, dan mereka PT Sinar Sosro sendiri termasuk ke country. Kita lanjut. Ada estimate value of market segment. Di sini kita akan melihat, yang pertama ada segment attractive-nya, di mana PT Sinar Sosro sendiri menjaga dan mempertahankan kualitas produk yang diproduksi sehingga dapat memiliki kestabilan penjualan serta kekuatan atau bergain power, daya saing pasar dengan kompetitor lainnya. Kemudian yang kedua ada company and network suitability, di mana kapasitas PT Sinar Sosro tidak mampu untuk memenuhi setiap permintaan konsumen. Dengan begitu, perusahaan membawa banyak kompetitor dalam mengolah permintaan yang ada. Jadi, banyaknya permintaan sehingga PT Sinar Sosro sendiri tidak bisa tidak bisa mengambil dan mencakup semua demand yang ada. Jadi mereka membuka dan membawa banyak kompetitor dalam mengolah permintaan yang ada. Kemudian kita lihat dari choosing the target market to be served. Ini adalah target market apa saja yang dijangkau oleh PT Sinar Sosro. Yang pertama, yang paling tinggi adalah remaja. Karena apa? Kita tahu saat ini banyak kaum muda yang meminum T-Botol Sosro, yang sering minum seperti ini. Kemudian yang kedua di bagian medium, itu kenapa remaja termasuk tinggi? Karena remaja sangat kuat dalam memproduksi, sangat kuat untuk membeli produk dari PT Sinar Sosro sendiri, maupun itu T-Botol Sosro dan ST. Kemudian yang di bagian medium dan rata-rata marketnya ini targetnya adalah dewasa dan keluarga. Karena apa? Karena mungkin dewasa dan keluarga ini sudah tidak seperti kayak 30-40 ke atas mungkin sudah mengurangi untuk memproduksi atau untuk meminum T-Botol Sosro karena mungkin bagi kesehatan atau lain hal. Makanya target market dewasa dan keluarga ini termasuk ke target marketnya tuh di posisi average, rata-rata, karena mereka tidak terlalu kuat untuk memproduksinya atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rendah juga. Kemudian di paling rendah ada anak usia 2 tahun, karena kita boleh tahu bahwa anak usia yang kurang dari 2 tahun belum bisa memproduksi atau belum bisa untuk meminum produk dari PT Sosro sendiri karena belum baik untuk kesehatan dan belum cocok untuk umurnya. Jadi anak usia kurang dari 2 tahun merupakan target market yang paling kecil dan paling tidak menguntungkan untuk perusahaan.
Metode yang kedua ada Viocast Portfolio Theory. Di sini kita akan menganalisis bagaimana attractively dari customer dan kekuatan hubungan dari perusahaan dan customer. Yang pertama kita lihat define customer attractively-nya dari market factor, competition factor, socio-political factor, economic, dan technological factor. Kemudian dari kekuatan hubungan antara perusahaan dan customer, kita dapat melihat dari the length of relationship, jadi seberapa panjang, seberapa lama sudah terjalin hubungan tersebut, dan ada sales volume or value in dollars, terus ada customer importance, yang diperlukan yang paling penting bagi customer, kemudian ada personal friendship, ada cooperation in product development, ada distance of management, itu menyangkut dengan language and culture, kemudian ada geographical distance. Selanjutnya, di sini akan ada diagramnya. Nah, setelah define dari beberapa faktor yang tadi, kita akan dapat seperti ini diagramnya. Di sini dapat dilihat 1, 2, 4, 5 ini adalah improve dari kekuatan hubungan antara perusahaan dan customer itu sendiri. Kemudian 3, 6, 9 ini define of position-nya dari PT Sinar Sosro. Kemudian 7 dan 8 ini ada attract customer-nya. Bagaimana customer tertarik kepada produk dari PT Sinar Sosro. Di sini kita lihat PT Sinar Sosro terdapat di posisi yang ini, yang 6. Di sini, di mana PT Sinar Sosro sendiri memiliki customer attractivity-nya itu medium, dan hubungan dengan relationship-nya itu kuat. Karena apa? Kesimpulannya dapat kita lihat, PT Sinar Sosro berada di posisi yang bertahan di sini, seperti yang digambar, karena PT Sinar Sosro itu merupakan produksi teh kemasan pertama yang sudah dipercaya oleh banyak orang. Ini menyangkut dengan customer attractivity-nya. Karena dia merupakan brand ternama, terlama juga, sudah meranah bisnis teh kemasan sudah sejak lama dan membuat kepercayaan masyarakat semakin lebih lagi kepada PT Sinar Sosro. Makanya di sini customer attractivity dari PT Sinar Sosro medium. Kemudian sudah dipercaya oleh banyak orang sehingga PT Sinar Sosro memiliki hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, kenapa di sini strong? Karena kepercayaan tadi, maka konsumen sangat tertarik, dan dengan begitu PT Sinar Sosro sendiri punya hubungan yang kuat dengan customer sendiri, tentang bagaimana feedback dari customer, bagaimana customer memberikan usulan, bagaimana perusahaan sendiri menangani feedback dengan cepat. Kemudian dengan begitu posisi PT Sinar Sosro di sini itu, dengan begitu PT Sinar Sosro dapat menjaga kestabilan penjualan melalui ketertarikan konsumen. Jadi dari kekuatan hubungan mereka antara customer dan perusahaan dan strategi PT Sinar Sosro untuk menarik customer membuat kestabilan penjualan dari customer ke PT Sinar Sosro sendiri. Selanjutnya adalah CPA Methods, yaitu BCG Matrix. Nah, BCG Matrix ini biasanya digunakan untuk menganalisa suatu produk dari perusahaan, apakah produk ini masih bisa menguntungkan atau tidak, sehingga tahu strategi apa yang akan kita buat ke depannya. Nah, di sini sudah ada 4 bagian, ada star, ada question mark, ada case code, dan ada dog. Di sini kita sudah bisa lihat ada 4 bagian, ada star, ada question mark, ada case code, dan juga ada dog. Di bagian star ini biasanya untuk produk-produk yang market share-nya tinggi, sedangkan di question mark ini untuk produk baru, dan juga case cow ini biasanya produk-produk lama, dan di dog ini biasanya untuk produk-produk yang sudah harus di divest. 9 merek minuman siap minum yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro ini ada Fruity,
Teh Sosro, ST, Country Choice, Happy Juice, Teh Freso, Teh Kreso, dan air minum Prima. Nah, mungkin beberapa asing kita dengar, namun beberapa juga seringkali kita dengar. Nah, untuk posisi star ini biasanya dimiliki oleh produk-produk yang berada pada pasar yang pertumbuhannya tinggi dan secara relatif memiliki pangsa pasar yang lebih besar dibanding pesaing terbesarnya. Misalnya, teh botol sosro, pesaing terbesarnya adalah teh pucuk. Maka teh botol sosro ini memiliki pangsa pasar yang lebih besar dibanding si teh pucuk ini. Lalu biasanya produk-produk yang berada pada posisi star ini layak untuk memperoleh investasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan mempertahankan kepemimpinan pasarnya. Lalu keuntungan star ini biasanya rendah, namun yang diharapkan adalah prospek dari produk ini ke depannya. Dan opsi-opsi strategis yang dapat dipilih produk-produk yang berada di posisi star adalah pertama integrasi ke depan, ke belakang atau horizontal, yang kedua penetrasi pasar, yang ketiga pengembangan pasar, lalu pengembangan produk. Nah, pada PT Sinar Sosro ini produk yang termasuk ke dalam posisi star adalah teh botol sosro. Kenapa? Karena teh botol sosro ini pertumbuhannya tinggi dibanding pesaing terbesarnya seperti teh pucuk atau teh gelas. Yang selanjutnya adalah pada bagian cash cow. Biasanya di cash cow ini untuk produk-produk yang sudah lama. Nah, cash cow ini adalah kategori bagi produk-produk yang memiliki pertumbuhan pasar rendah, namun termasuk market leader dengan pangsa pasar yang biasanya relatif melebihi pesaing terbesarnya. Umumnya di industri pada kategori ini mature, sehingga tidak lagi diperlukan lagi investasi besar karena ya produk lama orang-orang sudah tahu, dan juga biasanya perkembangannya atau kenaikan penjualannya sudah sangat susah, biasanya stuck di situ-situ aja, sehingga nggak perlu lagi tuh melakukan investasi besar untuk meningkatkan penjualan. Karena itu cash cow ini merupakan kategori paling profitable. Kenapa? Karena dengan posisi sebagai pemimpin pasar, ini dia tuh bisa menikmati keuntungan akibat skala ekonomi. Karena itu, secara teori, si produk-produk yang ada pada kategori cash cow ini dapat dipakai untuk membiayai produk-produk yang berada pada 3 kategori lainnya, yaitu star, question mark, dan dog. Lalu, strategi yang dianjurkan untuk produk yang berada pada posisi cash cow ini, yang pertama mempertahankan posisinya sedapat mungkin. Lalu ada opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan juga, yaitu pengembangan produk. Dan andaikan posisinya melemah akibat kehilangan pangsa pasar, opsi yang dapat dipilih adalah perampingan demi efisiensi. Nah, atau misalnya nih kalau memang sudah sangat tidak bisa lagi penjualannya itu naik, terpaksa ditutup untuk produk ini atau tidak diproduksi lagi. Itu juga dapat dilakukan. Nah, untuk PT Sinar Sosro ini produk yang termasuk ke dalam posisi cash cow adalah Fruity, Happy Juice, dan Prima. Karena Fruity ini juga sudah sangat lama, sehingga orang-orang sudah tahu kalau misalnya membeli teh yang banyak rasanya biasanya identik dengan fruity. Lalu minuman-minuman anak-anak yang selanjutnya adalah question mark. Pada kategori ini biasanya produk-produk yang berada pada pasar yang pertumbuhannya tinggi, namun dengan pangsa yang relatif rendah. Seperti apa maksudnya? Itu misalnya produk baru. Produk baru ini kan biasanya pertumbuhannya tinggi ya. Kalau kita baru launching, kita kan biasanya orang-orang akan tertarik. Namun sebenarnya pangsanya itu relatif rendah karena banyak juga saingannya. Lalu produk-produk yang ada pada kategori ini menghadapi 2 pilihan, yaitu invest atau kita divest. Nah, keputusan invest ini kita pilih kalau misalnya ada prospek yang baik ke depannya, terutama kalau produk-produk ini punya prospek untuk masuk kategori di atasnya atau masuk ke kategori stars. Nah, itu sebaiknya kita invest. Nah, lalu opsi-opsi strategis yang dapat dipilih untuk strategi invest adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Semua ini opsi untuk pertumbuhan secara intensif. Nah, untuk produk yang masuk ke dalam posisi si question mark ini di dalam PT Sinar Sosro yaitu ST. Kenapa? Karena ST ini adalah produk baru yang diproduksi untuk memblok pesaing teh botol sosro, yaitu teh kita. Nah, demi mengamankan posisi si teh botol sosro ini, maka
dikeluarkanlah ST. Untuk kategori terakhir yang DOX itu biasanya untuk produk-produk yang memiliki pasar pangsa rendah dan berada pada pasar yang pertumbuhannya juga rendah. Jadi sudah pertumbuhannya rendah, pangsa pasarnya juga rendah. Nah, produk-produk demikian memiliki prospek yang suram biasanya kan, karena keuntungannya sulit untuk didapatkan. Nah, pilihan yang tersedia bagi produk-produk ini yang pertama direvitalisasi dengan harapan pemasaran strategi dapat diperbaiki kinerjanya sehingga menjadi kategori cashco atau dipanen selama produk ini masih memberikan keuntungan, biasanya promosi, atau juga bisa dijual kalau misalnya ada yang tertarik doang. Nah, pemanenan atau harvesting ini adalah memanfaatkan sisa-sisa potensi keuntungan yang masih ada dengan investasi kecil, atau bisa jadi nggak ada sama sekali investasinya. Misalnya nih restoran berprospek suram, tidak langsung ditutup kan gitu, tetapi akan dipertahankan dulu selama masih ada pelanggan yang mau datang. Nah, akan ditutup bila memang jumlah pelanggan ini atau jumlah yang datang ini tidak lagi memadai untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, untuk contoh produk yang akan berada di posisi ini dalam PT Sinar Sosro adalah Taps, Tefreso, Creso, dan Country Choice. Kita bisa tahu sekarang pun kita udah jarang banget dengar namanya Taps, Tefreso, kayak gitu-gitu. Sehingga sudah dari beberapa produk ini pun ada yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, saya Abigail Zevanya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana PT Sinar Sosro melihat strategically important customer-nya. Jadi bagaimana si Sosro ini melihat kalau customer-customer mana saja sih yang penting buat mereka dan harus dipertahankan. Yang pertama dilihat dari high lifetime value-nya. Nah, high lifetime value ini maksudnya adalah customer yang melakukan pembeliannya itu konsisten gitu, terus-menerus. Jadi, dia akan selalu beli produk-produk kita. Contohnya itu kayak supermarket, hypermarket, Carrefour, bahkan kayak Alfamart dan Indomaret. Itu termasuk customer with high lifetime value kami. Nah, selanjutnya adalah dilihat dari high sales volume-nya. Nah, ini tuh maksudnya kayak customer yang kalau misalnya sekali melakukan pembelian itu akan dalam jumlah yang cukup besar gitu. Bisa aja dia nggak sering beli, tapi kalau misalnya sekali beli, dia itu akan membeli dengan sangat banyak. Contohnya misalnya dia akan melakukan pembukaan bazar kuliner dengan misalnya kita sebagai apa ya, minuman utamanya gitu. Nah, dia tuh akan lakukan kolaborasi dengan PT Sinar Sosro, tentunya akan membeli dengan jumlah yang banyak, kayak gitu. Biasanya juga kalau misalnya customer-nya melakukan pembelian dalam jumlah banyak, PT Sinar Sosro itu akan melakukan potongan harga untuk pembelian tersebut. Selanjutnya itu ada benchmark customer. Nah, benchmark customer itu apa sih? Jadi, benchmark customer itu adalah customer yang memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain gitu. Dan di sini tuh maksudnya kita bisa mengenalkan produk-produk kita dengan cara mungkin mensponsori berbagai event. Nah, ada eventnya yang udah diselenggarakan Sosro itu kayak gini. Pertama tuh PT Sinar Sosro itu berkolaborasi dengan event fashion brand DEM. Nah, di sini tuh PT Sosro dan brand DEM ini berkolaborasi untuk memperkenalkan bahwa Sosro ini merek Indonesia loh, jadi mau nggak mau tuh mereka akan memperkenalkan Sosro kalau kenapa sih nggak mencintai produk lokal gitu, tentu juga dengan si brand DEM ini gitu. Jadi keduanya tuh sama-sama memperkenalkan si bisnis mereka. Nah, di sini juga kan ada influencer-influencer, artis-artis yang mereka undang. Nah, melalui artis-artis dan influencer inilah mereka juga bisa memperkenalkan sponsornya. Selain itu banyak juga sponsor lain, contohnya kayak Teboto mendukung Telkomsel Indonesia dalam International Motor Show pada tahun 2019. Terus, Sosro bekerja sama dengan Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia. Ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya mau menyelenggarakan bazar.
kuliner kan nggak cuman sedikit kan pembeliannya, kayak gitu. Terus sebenarnya yang keempat tuh ada teknological partner. Nah, di sini tuh maksudnya kayak si sosro itu bekerja sama dengan teknologi yang dia mendukung produknya gitu. Misalnya gini, si sosro kan merupakan minuman. Nah, minuman itu minuman yang biasa di dikonsumsi itu biasanya sosro dalam dingin gitu. Nah, berarti kan si sosro dan misalnya berkolaborasi dengan vending machine. Nah, vending machine ini biasanya nanti akan didistribusikan ke berbagai toko-toko. Ini terlihat biasanya kalau misalnya vending machine dari sosro itu biasanya ada logo-logonya kayak gitu, logo sosro sendiri. Nah, selanjutnya itu ada customer portfolio strategies. Nah, customer portfolio strategies ini apa sih? Jadi, yang pertama ini adalah dari re-engineering relationship. Jadi, gimana sih kita bisa berkolaborasi dengan konsumen supaya konsumennya tuh stay terus nih sama kita gitu. PT Sinar Sosro itu kan punya orientasi pasar di mana produksinya dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, jadi sebisa mungkin tuh PT Sosro tuh akan melakukan pengendalian kualitas yang baik, kayak misalnya dia juga akan melihat, oh gimana sih demand di luar tuh kayak gimana, dia akan terus mengembangkan demand-demand tersebut supaya si customer-nya tuh nggak hilang gitu. Bisa jadi kayak misalnya, kalau misalnya si PT Sosro ini mendistribusikan ke berbagai retail, nah itu biasanya kan bisa dari kayak dia sponsor kulkasnya gitu, vending machine-nya gitu. Terus kalau misalnya customer mau ngadain acara apa nih, misalnya kayak pentas seni yang SMA-SMA atau konser-konser gitu. Biasanya PT Sosro juga mau menjadi sponsorship-nya. Terus yang kedua itu ada win-back relationship. Jadi win-back relationship itu kayak mengambil kembali hati customer-customer yang udah nggak mau lagi beli. Biasanya itu karena bisa dilakukan dengan cara si PT Sosro kan nih punya jingle nih, jadi jinglenya tuh akan terus-terus diingat gitu, kayak jadi apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Nah, dengan mindset di otak customer yang apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro itu jadi kayak, oh iya ya harusnya minumannya tuh teh botol Sosro biar cocok gitu. Nah, jadi jingle-jingle kayak gitu tuh bisa menarik minat kembali gitu. Terus mengingatkan kembali kepada customer-customer bagaimana histori kita gitu. Sebenarnya kayak dulu kan, kalau misalnya mau menikmati teh itu kayak harus melewati proses yang panjang, mulai dari kayak ngerebusnya, terus nyaring, kayak gitu-gitu kan. Nah, sedangkan nih teh botol Sosro tuh punya kayak strategi dengan kalian tuh tinggal minum doang, jadi kayak lebih praktis juga gitu, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah improve relationship. Improve relationship itu biasanya dilakukan dengan promosi. Jadi marketing itu akan melakukan berbagai promosi. Contohnya dulu itu akan melakukan promosi kecil-kecilan hanya kepada orang yang tertarik dengan promosi yang dilakukan. Kayak dulu tuh kalau nggak salah si PT Sosro ini melakukan promosi itu dengan dia jalan ke berbagai pasar-pasar kayak gitu untuk melakukan icip rasa nggak salah ya. Nah, di icip rasa tuh kayak nih cobain kayak tester-tester kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang tuh udah diimprove cara cara marketingnya, kayak dia udah lewat berbagai promosi media sosial, media media tulis, media cetak kayak gitu tuh mereka udah menyebarluaskan promosi tersebut. Jadi dengan berbagai promosi itu diharapkannya masyarakat tuh bisa lebih mengenal sosro tuh kayak gimana sih kayak gitu. Selanjutnya ada Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas digunakan untuk mengukur
apakah kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan sudah menjawab kebutuhan konsumen atau belum. Pertama, saya akan membahas tentang value proposition canvas dari produk teh botol. Sebelumnya, kita harus mengetahui kebutuhan customer kita, yang terdiri dari customer jobs, customer pains, dan customer gains. Customer jobs adalah pekerjaan yang dilakukan ketika customer membeli produk teh botol. Terdiri dari looking for product type, looking for price, choose the packaging, looking for expired date, dan pay for the product. Lalu ada customer gains, yaitu manfaat yang diharapkan customer ketika mereka membeli produk teh botol. Terdiri dari easy to find. Produknya harus mudah dicari, sehingga produk juga mudah didapatkan. Tasty good. Rasa enak dihasilkan dari produk teh botol. Product noun. Produk sudah dikenal customer karena tagline-nya yang terkenal, yaitu apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Yang terakhir ada fair price. Harga jual yang tertera sebanding dengan kualitas yang diberikan. Lalu ada customer pains, yaitu situasi yang tidak diinginkan dan kesulitan yang dihadapi customer ketika membeli produk teh botol, yang dapat merugikan bagi perusahaan, yang terdiri dari out of stock, yaitu kehabisan stok barang membuat customer tidak bisa membeli produk yang diinginkan. Dan new kompetitor juga yang membuat customer lebih tertarik pada produk lain dan tidak jadi membeli produk teh botol. Lalu ada value map. Value map ini berbicara tentang solusi apa yang diberikan oleh perusahaan untuk menjawab kebutuhan customer. Ada product and service, ada gain creators, dan pain relievers. Product and service berbicara tentang jenis produk dan layanan yang bisa diberikan PT Sinar Sosro. Terdapat pada retail store. Produk tersedia di Alfamart, Indomart, Hypermart, atau Jogja. Terus produk juga tersedia di restoran and cafe, seperti Solaria, Hokben, McD, atau KFC. Lalu, produk juga tersedia di marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, atau Blibli.com, atau lainnya. Dan yang terakhir ada home delivery. Ini adalah layanan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan produk sosro di rumah, yang dapat dijadikan peluang usaha untuk menjadi mitra atau reseller. Selanjutnya ada gain creator. Berkaitan dengan bagaimana perusahaan mempertahankan atau bahkan meningkatkan customer gain yang berkaitan dengan keinginan customer terhadap suatu produk sehingga customer tetap merasa puas. Terdiri dari develop distribution area. Area distribusi perlu dikembangkan untuk menjamin produk tetap mudah dijangkau atau easy to find dimanapun. Lalu ada keep the quality. Kualitas juga harus dijaga agar rasa yang dihasilkan tetap sama atau rasanya tetap enak. Lalu ada marketing activity. Aktivitas seperti mengiklankan produk lewat brosur, sosial media, dan iklan televisi dapat membuat produk semakin dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada co-branding, yaitu strategi penjualan dengan menjalin kerjasama dengan brand lain yang membuat produk semakin dikenal. Contohnya kerjasama teh botol
dengan Kokumi. Lalu ada pain relievers, yaitu tanggung jawab atau suatu usaha yang bisa diberikan PT Sinar Sosro untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan customer pain yang berkaitan dengan situasi yang tak diinginkan maupun kesulitan customer ketika membeli produk, yang terdiri dari prioritize availability. Ketersediaan barang harus diprioritaskan untuk menghindari terjadinya kehabisan barang. Lalu, place in various juga mempengaruhi ketersediaan barang. Barang harus ditempatkan di berbagai tempat, sehingga jika terjadi kehabisan barang, customer dapat mencari di tempat sekitarnya atau tempat terdekatnya. Lalu ada innovation, membuat inovasi baru agar tidak kalah saing dengan kompetitor baru. Selanjutnya ada value proposition canvas untuk ST. Yang pertama, itu kita harus mengetahui kebutuhan customer. Customer jobs-nya itu looking for product type, looking for price, choose the packaging, looking for expired date, and pay for the product. Lalu ada customer gains dari produk ST, yaitu harganya murah. Dan customer pains, sesuatu yang tidak diinginkan, itu produknya tidak dikenal. Terus customer juga tidak pernah mencoba produk ST. Lalu produk ST susah untuk dicari. Nah, value map-nya atau solusi yang diberikan PT Sinar Sosro untuk menjawab kebutuhan customer untuk produk ST. Yang pertama, dari product and service-nya, produk ST tersedia di retail store, marketplace, dan home delivery. Berbeda dengan yang produk teh botol, produk ST tidak tersedia di restoran atau kafe. Mungkin tersedia, tapi sangat-sangat jarang. Lalu ada gain creator, meet the demand, yaitu permintaan untuk produk yang murah dapat dipenuhi. Lalu pain relievers-nya adalah marketing activity, aktivitas seperti mengiklankan produk yang membuat produk akan dikenal. Lalu ada bundling, strategi penjualan dengan menggabungkan dua atau beberapa produk dalam satu paket penjualan yang dapat membuat produk juga akan dikenal. Biasanya, dengan bundling, harganya itu menjadi lebih murah daripada harga satuan. Lalu, give a promo, memberikan promo seperti buy one get one, yang akan menjawab kebutuhan customer dengan kondisi customer yang belum pernah mencoba produk ST. Lalu ada place in various, menempatkan produk di berbagai tempat sehingga produknya tidak susah ditemukan. Halo semuanya, sekarang saya akan mempresentasikan tentang 7P, Value Source the Marketing Mix. Di sini kami membandingkan antara dua produk, yaitu teh botol Sosro dan juga dengan ST. Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang teh botol Sosro sendiri. Teh botol Sosro ini saya beli harganya kurang lebih sekitar 3.500. P yang pertama, kita punya produk. Produk di sini kita bakal melihat dari yang pertama ada faktor benefits. Benefitsnya di sini kita lihat kualitasnya dari teh botol Sosro ini. Kualitasnya itu
rasa terjamin enak dan terjaga. Hal tersebut membuat customer percaya dan selalu membeli teh botol sosro ini. Lalu yang kedua, teh botol sosro ini punya packaging. Packagingnya di sini memiliki warna dan bentuk yang unik atau ikonik buat teh botol sosro sendiri. Lalu pada faktor yang berikutnya kita punya value. Value di sini ada branding. Brandingnya yaitu merek teh botol sosro yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena memiliki rasa yang terjamin enak. Lalu ada nama yang mudah diingat juga yaitu teh botol sosro gitu. Lalu ada juga logo yang unik. Logo di sini sosronya itu kan unik. Desainnya mudah diingat seperti itu. Warnanya juga ikonik, di sini tutupnya oranye, coklat, jadi identik dengan orange, coklat, dan juga merah. Lalu, untuk yang berikutnya kita punya customization product strategy. Di sini, continuous production and service factory, karena dia itu terus diproduksi secara berkelanjutan dan juga di service factory karena punya manufakturnya sendiri gitu. Price-nya sendiri, P yang kedua yaitu price. Price-nya sendiri yaitu di competition karena walaupun customer sudah mengenal produk teh botol, namun teh botol sosro ini tetap bersaing dengan merek lainnya agar tetap terus bertahan walaupun dia sendiri sudah lama tapi bisa terus bertahan seperti itu. Lalu yang ketiga kita punya P promotion. Promotion di sini ada sales. Harga lebih murah kalau misalnya beli banyak. Misalnya beli 2 lebih hemat jadi 5.900 atau mungkin di sini ada beli 3 lebih hemat jadi 7.400 aja. Kayak gitu. Terus di sini ada P yang keempat. P yang keempat yaitu place. Place-nya di sini distribusinya dia pakai direct distribution. Direct distribution-nya dia ada nasional dan juga internasional. Nah, yang nasionalnya sendiri di seluruh Indonesia, hampir seluruh provinsi, dia mendistribusikan teh botol sosro itu sendiri. Lalu kalau misalnya internasional, dia ada di ASEAN, di Asia, Pacific Island, Middle East, lalu Afrika, Amerika, dan juga Australia. Seperti itu. P yang kelima, kita punya proses. Proses di sini yaitu customer dapat melihat langsung proses produksi dari teh botol sosro itu. Gimana sih caranya? Caranya itu dengan melakukan kunjungan pabrik ke teh botol sosro itu sendiri. Nah, di sini tuh di website teh botol sosro, di websitenya sosro itu sendiri, kita bisa ngisi data-data kita dan melakukan kunjungan pabrik ke sana. Jadi kita tuh bisa ngeliat tuh gimana sih cara pembuatannya teh botol sosro atau bisa lihat secara langsung kebersihannya dan sebagainya seperti itu. Lalu P yang keenam kita punya people atau participant. Yang pertama untuk para pencari kerja, untuk yang mencari karir, teh botol sosro selalu memberikan peluang karir yang diumumkan melalui website, media sosial resmi, sosro seperti Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Lalu kita juga punya sosro selalu menerima kritik dan saran customer ketika menghubungi sosro melalui website, call center, atau mungkin email resmi sosro sendiri langsung ya. Jadi dia itu selalu terbuka menerima kritik, saran dari customer-customernya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita ada masyarakat sendiri. Karena masyarakat bisa melihat tuh prosesnya langsung dari pembuatan sosro dengan melakukan kunjungan pabrik. Nah, hal itu dilakukan untuk menambah wawasan masyarakat akan proses produksi dari produk sosro sendiri gitu. Lalu P yang ketujuh, kita punya physical evidence. Physical evidence itu sendiri, yang pertama, kemasan sekunder. Kemasan sekunder seperti teh botol sosro ini, kita bisa lihat kemasan sekunder primernya, di situ ada misalnya
dusnya atau mungkin plastiknya seperti itu. Lalu kita bisa lihat juga seragam pegawai. Seragam pegawai di sana seperti gambar yang ada, di sana tuh warna orange, orange gitu mau apa? Kebanyakan warna orange seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat transportasi dari pabrik sosro yang memiliki tentu juga warna yang ikonik. Nanti saya akan kasih lihat di slide selanjutnya. Lalu Sosro juga punya 13 pabrik dan 1 kantor pusat yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terakhir, Sosro juga memiliki website resmi sendiri, yaitu sinarsosro.id. Seperti itu. Nah, di sini tuh kita bisa lihat tuh, dari kemasan sekundernya, ada yang bener-bener warnanya juga, kita bisa lihat warna ciri khas Sosro gitu. Warna merah untuk teh botol sendiri dan warna biru yang mewakili ST nantinya. Terus di situ kita bisa lihat juga mobil transportasi dari Sosronya sendiri, warna orange. Di situ juga kalau kita lihat ada anak-anak, di situ mereka sedang melakukan kunjungan pabrik. Terus ada juga pakai topi yang benar-benar warna ikonik Sosro juga, warna orange gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat pabrik-pabrik yang terletak di seluruh Indonesia. Ada macam-macam banget ya. Ada di pabrik Tambun, pabrik Cibitung, dan juga ini ada location-locationnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ST, produk yang kedua. Nah, produk ST ini sama, ukurannya 350 ml. Di sini kemasannya juga sama, plastik. Harganya itu di sini saya beli 3.000, namun ketika saya lihat di marketplace ada yang 2.500 juga. Jadi kisaran harganya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah seperti itu. Nah, P yang pertama kita akan bahas dari produk. Produk di sini kita lihat benefits-nya. Benefits-nya di sini features, volumenya lebih banyak dan harganya lebih terjangkau daripada Sosro, beda dikit sih. Lalu kita bisa lihat juga value-nya. Value-nya di sini ada additional benefits-nya, rasa terjamin enak dengan harganya yang lebih terjangkau dibanding pendahulunya teh botol. Nah, terus ada juga customization product strategi. Di sini continuous production and service factory. Di sini sama teh botol. Dia diproduksi secara terus-menerus dan juga di manufaktur seperti itu. Lalu price-nya di sini dia masuk ke kategori penetration karena harganya lebih murah agar merek dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena ST sendiri emang keluarnya lebih baru dibanding teh botol yang udah lebih lama. Dia produk pertamanya dari Sosro seperti itu. Terus dilakukan juga promotion. Di sini sales-nya sama seperti teh botol. Kalau beli banyak lebih murah, misalnya beli 2 cuma 4.500 atau beli 3 dapat potongan 3.000. Atau juga di sini ada kalau misalnya beli banyak jadi 2.000, namun kalau beli lebih sedikit bisa jadi 1.200 gitu. Lalu di sini kita bisa lihat place-nya. Dia juga direct distribution, ada di distribusi nasional dan juga internasional. Place-nya itu sama persis sama teh botol. Nasional dan juga internasionalnya sama persis. Untuk prosesnya, dia termasuk ke new product development process. Karena pemberian harga yang terjangkau, agar customer dapat mengenal produk barunya dari Sosro nih, ST. Jadi dia ngasih harga yang lebih terjangkau, seperti itu. Lalu customer juga dapat melihat langsung proses produksi dari produk Sosro dan melakukan kunjungan pabrik. Di sini sama persis sama teh botol Sosro. Kita bisa lihat dari kunjungan pabrik. People-nya juga sama Sosro. Sama teh botol Sosro karena masih satu perusahaan Sosro. Jadi kita bisa ada peluang karirnya, lalu juga bisa menerima kritik dan saran. Lalu yang ketiga juga masyarakat bisa melihat langsung melalui kunjungan pabrik seperti itu. Lalu physical evidence-nya sama. Di sini juga ada lihat kemasan sekunder,
seragam pegawai, transportasi pabrik, lalu punya 13 pabrik dan juga 1 kantor pusat, dan juga website. Sama persis di sini yang warna biru, kemasan sekundernya kalau kita bisa lihat di gambar, itu tuh yang ST, yang merah tadi teh botol, seperti itu. Untuk pabriknya sendiri sama tersebar di Indonesia, maps-nya juga sama persis. Sekarang kita masuk ke purchase agreement. Purchase agreement sering juga disebut sebagai sales contract. Nah, ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak buyer dengan supplier, yang perjanjiannya lebih mengatur ke arah harga dan lain sebagainya. Nah, kami mencoba mendefine purchase agreement untuk perusahaan kami, yaitu PT Sinar Sosro, yaitu yang pertama, pembelian akan diproses maksimal 1 kali 24 jam setelah konsumen membayar DP sebesar 50%. Jadi, untuk perusahaan kita ini, buyer wajib membayar DP sebesar 50% terlebih dahulu, baru pembelian akan diproses. Nah, diprosesnya itu maksimal 1 kali 24 jam. Lalu yang kedua, konsumen wajib melakukan pembelian minimal 500 dus selama 1 tahun. Jadi, apabila konsumen melakukan pembelian kurang dari 500 dus, itu melanggar perjanjian. Customer wajib melakukan pembelian minimal 500 dus. Jadi, paling sedikit 500 dan boleh lebih. Lalu yang ketiga, harga produk adalah 35.000 per dus. Namun, untuk pembelian di atas 100 dus, maka akan diberikan diskon sebesar 10%. Dan yang terakhir, pembeli wajib melakukan pelunasan pembayaran maksimal 5 kali 24 jam setelah produk diterima. Jadi setelah produk diterima, baru buyer akan melakukan pelunasan. Lalu kemudian kita masuk ke Service Level Agreement, atau biasa disebut SLA. Jadi SLA ini juga merupakan kontrak atau perjanjian, namun Purchase Agreement lebih mengatur ke arah harga. Nah, sedangkan SLA ini sendiri lebih mengatur ke arah perjanjian tentang servisnya. Jadi, servis yang kita lakukan untuk buyer dan semacamnya, nah itulah yang diatur di dalam Service Level Agreement ini untuk menyamakan persepsi antara customer dengan pihak supplier, yaitu kita. Nah, kami sudah mencoba mendefine untuk perusahaan kami, yaitu yang pertama, pengiriman akan dilakukan maksimal 3 kali 24 jam setelah order berhasil diproses. Jadi jika pengiriman dilakukan lewat dari 3 kali 24 jam, maka buyer berhak protes maupun komplain. Lalu yang kedua, komplain dari customer wajib direspon oleh pihak supplier, yaitu kita, maksimal 2 kali 24 jam setelah komplain diterima. Nah, yang ketiga, biaya pengiriman di bawah 50 dus akan ditanggung oleh kita, yaitu pihak supplier. Nah, namun, untuk biaya pengiriman di bawah 50 dus itu customer yang menanggung. Tetapi jika customer membeli di atas 50 dus untuk sekali pengiriman, maka pihak supplier, yaitu kita, yang akan menanggung biaya pengirimannya. Lalu kemudian pihak supplier, yaitu kita, itu menyediakan fasilitas pengiriman. Namun, kalau customer ingin menggunakan fasilitas pengirimannya sendiri atau menggunakan pihak ketiga, maka itu diperbolehkan. Lalu yang kelima, customer berhak mengajukan komplain atau pengembalian barang apabila barang yang diterima memiliki segel yang rusak, tanggal kadaluarsanya sudah lewat, mengalami kebocoran, ataupun produk tersebut terkontaminasi, maka buyer berhak untuk mengajukan komplain ataupun retur barang. Lalu yang terakhir, pengajuan komplain tersebut wajib disertai dengan bukti video. Jadi ketika barang datang dan akan dibongkar, customer wajib memvideokan barang tersebut. Jadi jika ada kerusakan, kebocoran, maupun yang lain sebagainya, itu sudah ada di video. Sehingga itu dapat menjadi bukti untuk mendasarkan pengajuan retur barang tersebut kepada kita. Maka kita akan memprosesnya jika ada barang bukti tersebut. Berikut SLA dan Purchase Agreement yang sudah coba kami define untuk perusahaan PT Sinar Sosro. Oke, pembahasan saya selanjutnya di sini adalah types of new customer. Di sini kita akan melihat tentang
customer-customer baru yang akan beralih ke Sosro. Nah, yang pertama, kita punya new to meet customer. Siapa aja sih yang new to meet customer ini? Di sini tuh saya ngambil contoh seperti kafe baru yang harus menyediakan teh botol atau mungkin es tea untuk salah satu pilihan menu minuman di kafe tersebut. Jadi, kafe tersebut bakal jadi new to meet customer karena dia butuh di menu minumannya ada teh botol ataupun es tea, seperti itu. Yang kedua, ada new solution for existing needs. Di sini PT Sinar Sosro tidak hanya bergantung pada distributor aja, tapi ikut juga berjualan secara online di marketplace seperti ada Topet, ada juga Shopee, ada juga Blibli, ada Sosro official-nya. Lalu yang ketiga, kita punya new kategori solution for existing need. Nah, di sini kita ada memiliki varian rasa seperti teh botol, kita punya original, less sugar, dan juga tawar, ada 3 rasa. Terus ada juga variasi kemasan. Ada yang kemasan botol beling, lalu ada kemasan kotak, ada kemasan botol plastik, ada 2 kemasan botol plastik juga yang besar 450 ml dan juga yang 350 ml, ada yang kemasan pos dan juga kemasan kaleng. Di sini tuh jadi kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan orang-orang. Ada yang butuh teh botol yang less sugar karena emang orang itu diabetes misalnya. Atau mungkin ada yang suka original aja, atau ada yang suka yang tawar, seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan. Variasi kemasannya juga bermacam-macam. Ada yang lebih suka di kotak, atau ada yang lebih suka beling karena kualitas rasanya lebih terjaga, atau ada yang lebih suka di kemasan botol plastik seperti saya ini, atau mungkin yang di kaleng, seperti itu. Lalu kita punya ST yang kedua. Di sini ST juga types of new customer-nya dia itu banyak kemasannya seperti ada kemasan botol beling, ada juga kemasan botol belingnya juga ada 2, ada yang volume 318 ml, ada yang 234 ml. Kemasan botol plastiknya dia yang segini aja 1, 350 ml. Dia juga punya variasi rasa yang berbeda-beda, ada original, sugar, dan juga tawar. Jadi bisa memilih sesuai selera, seperti itu. Lalu types of new customer-nya ada new to company. Di sini new to company customer ada yang kolaborasi teh botol Sosro dengan Kokumi. Namanya adalah Okinawa Teh Botol Sosro dan juga Sunrise Teh Botol Sosro. Di sini hal ini bertujuan untuk memperkenalkan teh botol Sosro ke generasi muda, terutama para pecinta-pecinta boba nih. Banyak kan generasi muda yang pecinta boba. Agar juga dapat beralih ke teh botol Sosro dan juga teh botol Sosro juga dapat bertahan dan juga bersaing dengan para kompetitornya, seperti itu. Jadi diperkenalkan juga. Lalu yang kedua, teh botol Sosro juga ada kolaborasi dengan Sage Footwear. Di sini adalah sepatu ramah lingkungan yang dibikin sendiri oleh Sage. Hal ini juga bertujuan untuk memperkenalkan teh botol Sosro ke generasi muda dan juga para pecinta-pecinta sepatu lokal Indonesia agar dapat mulai beralih mencoba teh botol Sosro dan juga bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya, seperti itu. Saya akan menjelaskan bagaimana customer acquisition cost yang dikeluarkan PT Sinar Sosro. Maksudnya ini kayak biaya-biaya apa saja sih yang dibebankan oleh Sinar Sosro untuk mempertahankan si konsumen-konsumennya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya untuk melihat bagaimana sih proses Sinar Sosro ini berkembang tuh dilihat dari bagaimana dia melakukan promosi produknya ke customer. Nah, dulu tuh sempat kayak PT Sinar Sosro tuh melakukan promosi itu nggak kayak sekarang udah bisa lewat media cetak, media sosial kayak gitu-gitu. Nah, dulu tuh udah kayak gitu sebelum berkembangnya zaman. Dulu tuh PT Sinar Sosro melihat nih
bagus nggak ya kalau misalnya dia akan menjualkan produk teh siap saji gitu, nggak melewati proses yang panjang gitu. Dulu tuh dia nggak melihat ilmu-ilmu yang seharusnya dilihat dalam marketing. Karena dulu gini, dulu tuh ada perusahaan yang sebelum Sosro berdiri, itu ada perusahaan yang dia tuh ingin mengembangkan usahanya, sama-sama ingin menjual teh gitu. Terus kemudian dia menyewa biro jasa untuk melakukan analisis terhadap market. Nah, ternyata hasilnya itu biro itu bilang kalau misalnya si market Indonesia tuh kurang bagus loh kalau misalnya untuk melakukan penjualan teh, karena ya berbagai hal, kayak misalnya contohnya kayak Indonesia tuh kalau misalnya minum teh itu cuma hanya di pagi hari doang gitu. Jadi kayak kurang bagus lah gitu market ke depannya. Tapi si Sosro ini nggak nggak patah semangat gitu. Dia terus aja melakukan promosinya gitu. Kayak misalnya lewat tes icip rasa itu. Jadi dia ke berbagai tempat gitu ngasih tester kayak gini loh, Sosro kayak gini. Nah, tapi dengan seiring berkembangnya zaman, sekarang Sosro itu udah merambahkan promosi-promosinya lewat apa aja. Yang pertama tuh kayak dari promosi sosial media. Nah, itu kan bisa kayak misalnya untuk iklan gitu kan mengeluarkan biaya yang cukup besar juga. Terus kalau Wiraniaga itu maksudnya kayak dia tuh melakukan promosi penjualan misalnya melalui pameran dagang, kuis berhadiah atau hiburan gitu. Jadi kayak misalnya ada TV show nih, terus kita akan jadi brandnya nih, kayak misalnya brand pendukungnya gitu. Nah, kan kayak misalnya ada kuis berhadiah kayak gitu, nah PT Sinar Sosro juga akan mengeluarkan dananya. Terus dari sisi media, itu bisa media cetak ataupun media elektronik, itu bisa dari kayak bikin poster, misalnya bikin banner, kayak gitu-gitu. Terus pemasaran secara langsung. Nah, ini tuh biasanya lebih ke cost si SPG-nya gitu, atau sampling-sampling yang akan ditawarkan secara langsung gitu. Terus ada humors. Humors ini maksudnya kayak mempromosikan barang kita melalui billboard atau pamflet dan sebagainya. Terus dilihat dari sales promotion cost-nya. Nah, sales promotion cost ini kayak lebih ke salesnya turun langsung ke jalan gitu. Nah, ini tuh dilihat dari yang tes icip yang sebenarnya sudah saya singgung tadi. Yang pertama, tes icip ini tuh kayak si sales akan turun langsung ke jalan kayak gitu. Misalnya dia akan menawarkan kayak gini loh rasanya, kayak gini loh rasanya, bisa diicip enggak? Nah, terus kalau misalnya untuk menambah sensasi rasanya, biasanya sales juga akan menyiapkan kayak box es gitu biar sensasinya lebih segar saat diminum, dikonsumsi gitu. Nah, biasanya tes icip ini waktu itu dilakukan di jalan-jalan untuk tujuannya kayak apakah bisa sosro ini melepas dahaga saat mereka kelelahan di jalan gitu. Terus ada demand orientation pricing. Nah, demand orientation pricing ini kayak dengan harga tersebut tuh volume permintaan akan besar. Sehingga margin yang kecil dikalikan dengan banyaknya volume penjualan yang mereka terima, maka keuntungan akan diperoleh secara besar gitu. Jadi kayak demand orientation pricing tuh kayak dia melihat sih kalau demand tahun ini tuh bagaimana sih. Jadi bagaimana dia menyesuaikan demand dengan harga yang dia tetapkan kayak gitu. Selanjutnya adalah prospecting cost. Nah, prospecting cost ini maksudnya lebih ke bagaimana atau berapa sih cost yang dikeluarkan untuk prospek ke depannya gitu. Bisa melalui apa aja sih? Yang pertama itu ada market penetration. Nah, market penetration ini adalah strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah ada dengan memperbesar upaya penjualan dan pengiklanan. Misalnya kayak upaya promosi
dengan iklan yang gencar dilakukan, kayak gitu. Kayak misalnya yang tadi promosi-promosi yang dilakukan di sosial media kah, atau melalui rumors lah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu bisa lewat market development. Market development ini mencoba meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau barang jasa yang ada di pasar, yang ada ke pasar yang baru gitu. Nah, posisi strategi ini diperluaskan bukan upaya penjualan atau promosi, melainkan upaya mencari pasar baru. Jadi kayak misalnya dulu tuh si PT Sosro ini hanya menjual produknya ke orang tua aja gitu. Nah, bagaimana dia mengeluarkan biaya-biaya untuk prospek ke depannya. Jadi kayak dari market development ini kita juga bisa dapat customer lain gitu, kayak misalnya menjaring anak-anak muda kayak gitu. Terus selanjutnya ada product development, kayak mencoba meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk dan jasa baru kepada pasar yang sudah ada. Jadi kayak misalnya gini, dulu tuh si PT Sinar Sarula ini kan mengeluarkan produknya berupa teh yang dikemas dalam botol kaca kan. Nah, kalau botol kaca kan kayak susah banget dibawa kemana-mana. Nah, untuk itu tuh kayak dia melakukan inovasi untuk terhadap produk tersebut. Kayak misalnya dia sekarang udah jadi ada botol yang dari plastik kayak gitu. Jadi kos-kos tersebut tuh dikeluarkan untuk uh, research pasar gitu. Yang selanjutnya ada market segmentation. Nah, market segmentation ini strategi pemasaran yang terkenal bagi usaha baru. Produk dipasarkan berdasarkan segmentasi. Misalnya, segmentasi berdasarkan jenis kelamin atau segmentasi berdasarkan umur yang dari rentang 20 ke atas, kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Customer Lifetime Value atau biasa disingkat menjadi CLV. Nah, CLV ini merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur nilai atau value yang dimiliki oleh customer mereka. Contohnya kita ambil seperti di tabel, terdapat 6 customer. Di sebelah customer tersebut, terdapat number of repeat sales. Apa sih number of repeat sales? Jadi, number of repeat sales ini adalah jumlah customer membeli produk dari kita selama satu siklus. Nah, siklus yang kita pakai di sini adalah 1 tahun. Jadi contohnya seperti kita ambil contoh customer yaitu Maria. Jadi dalam 1 tahun, number of repeat sales-nya ini adalah 10. Artinya, dalam 1 tahun, Maria melakukan 10 kali pembelian. Lalu selanjutnya adalah average sales. Average sales ini didapat dari rata-rata jumlah pembelian yang dilakukan customer per transaksi selama satu siklus. Contohnya Melissa Hockben. Nah, average sales-nya adalah Rp1.750.000. Artinya, dalam 1 tahun, dalam 1 kali membeli, Melissa rata-rata menghabiskan Rp1.750.000 untuk membeli produk kita. Lalu selanjutnya adalah average cost of goods sold. Average cost of goods sold ini adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, termasuk dengan biaya customer acquisition dan customer service-nya. Contohnya seperti Sudarman. Nah, biaya average cost of goods sold ini adalah biaya yang kita atau perusahaan keluarkan untuk dia. Jadi, dalam satu siklus, contohnya untuk Sudarman kita menghabiskan Rp1.475.000. Nah, di nilai ini itu sudah termasuk dengan biaya untuk menghasilkan produk kita yang dia beli dan juga biaya untuk mengakuisisi dan juga melayani customer ini. Lalu selanjutnya ada expected retention time. Expected retention time ini adalah ekspektasi berapa lama sih customer tersebut akan menjadi customer kita. Contohnya seperti Erika Yoshinoya. Nah, ekspektasi kita Erika ini akan menjadi customer kita selama 7 tahun. Lalu selanjutnya ada total sales per cycle. Total sales per cycle ini adalah total pembelian yang dilakukan oleh customer selama satu siklus. Nah, ini kita dapat dari number of repeat sales dikalikan dengan average sales. Contohnya seperti customer Natasha McD. Nah, dalam satu siklus, yaitu selama 1 tahun ini,
total pembelian yang dilakukannya adalah 22.050.000. Itu merupakan total pembeliannya selama 1 tahun. Lalu kemudian ada profit margin. Jadi, profit margin ini didapat dari average sales dikurang average COGS, kita bagi dengan average sales, lalu dikali 100. Jadi ini adalah profit margin kita. Contohnya, yaitu Abigail dari Yang Cafe. Nah, profit marginnya adalah 22,86%. Nah, yang terakhir ada CLV. CLV ini sendiri kita dapat dari perkalian number of repeat sales dikali dengan average sales dikali expected retention time dan dikali dengan profit margin. Nah, semakin tinggi angka CLV yang kita dapat, maka customer tersebut artinya semakin baik, semakin banyak value yang ia berikan kepada perusahaan kita. Dari data yang telah diolah, maka urutan CLV dari yang paling tinggi untuk produk kita ini adalah yang pertama yaitu Maria KFC dengan CLV sebesar 52.500.000. Yang kedua adalah Natasha McD dengan CLV sebesar 45 juta. Yang ketiga ada Erika Yoshinoya yaitu 34.720.000 rupiah. Selanjutnya Melissa Hochben 33 juta. Abigail Yang Cafe yaitu 21.840.000 dan Sudarman yaitu 9.350.649 rupiah. Nah, dari urutan CLV yang kita dapat ini, kita juga dapat menentukan prioritas kita dalam melayani customer. Jadi kita bisa mengetahui customer mana yang akan kita prioritaskan atau lebih kita pertahankan. Kemudian ada advertising. Di sini kita akan mengetahui bagaimana PT Sinar Sosro untuk memasarkan dan mengiklankan produk mereka. Yang pertama, itu kita dapat melihat dari reach-nya, yaitu seluruh kalangan yang gemar menonton televisi pastinya. Kemudian ada frekuensinya, kita dapat melihat pada setiap iklan sebelum dan setelah acara televisi dimulai. Itu biasanya kayak sebelum acara ini dimulai akan disisipkan, atau setelah acara dimulai akan disisipkan ataupun jangka waktu contohnya seperti acara ini untuk menuju acara selanjutnya bisa akan disisipkan. Kemudian ada effective place-nya di seluruh jenis televisi. Jadi televisi apapun akan ada. Kemudian cost-nya ini sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan setiap stasiun televisinya, ini pasti banget. Karena apa? Karena cost ini pasti akan bersinggungan dengan kerjasama dan kontrak yang disepakati atau yang kontrak telah dijalankan oleh kedua belah pihak. Kemudian ada impact-nya. Ini semua kalangan akan tertarik pada produk karena pada iklan diberikan saran atau sugesti gitu ya, suggestion gitu untuk penonton atau yang gemar menonton TV bahwa jika membeli produk kami dapat menemani waktu santai Anda sambil menonton televisi. Jadi saat mengapa targetnya orang-orang yang sedang menonton televisi, karena mereka akan akan menerima suggestion itu bahwa mereka akan lebih nyaman menonton TV dengan membeli produk kami. Jadi mereka akan membeli produk itu dan akan meminumnya dengan cara menonton TV. Apakah lebih nyaman atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke sponsor event. Di sini sponsor event ini biasanya di sini yang banyak sekali untuk meningkatkan penjualan. Karena apa? Di sini reach-nya itu seluruh pengunjung dalam sebuah event yang sedang diselenggarakan. Frekuensinya itu setiap event yang bekerja sama dengan brand kami pastinya, karena frekuensi ini sesuai dengan event acara yang sudah mengirimkan informasi untuk ingin bekerja sama dengan brand kami. Dengan begitu kami pun dengan dengan konfirmasi itu kami akan dengan senang hati untuk membantu event itu atau sponsori event itu, dikatakan seperti itu. Kemudian ada effective place-nya, itu tempat perbelanjaan pastinya karena mereka pengunjungnya banyak banget kalau di tempat perbelanjaan. Kemudian ada event makanan, ini event makanan biasanya banyak banget juga pengunjungnya, karena event makanan ini banyak juga orang yang suka ya untuk makan, jadi kami event makanan ini kami masuk untuk mensponsorinya. Kemudian ada restoran dan lain-lain. Restoran ini biasanya fokus pada opening, biasanya opening restoran gitu, opening bisnis makanan restoran. Di sini pun kami akan bekerja sama, jadi biasanya produk kami akan free atau di buy one get one atau
lain halnya karena apa? Seperti kayak jika pengunjung membeli produk dari restoran akan mendapat free minuman kami atau mendapat diskon lainnya dari minuman kami. Untuk cost-nya juga sesuai dengan yang lainnya, pasti sesuai dengan harga kontrak karena ini sangat sensitif ya. Jadi pasti akan sesuai kontrak sudah disepakati sebelumnya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa dan ada proposalnya yang harus disetujui kedua belah pihak. Kemudian ada impact-nya. Impact-nya ini pasti peningkatan penjualan periodenya sangat meningkat. Karena apa? Karena dalam event ini dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan konsumen. Jadi di sini produk kami akan akan lebih mendekati konsumen gitu ya, punya hubungan yang sangat dekat tentang mengenalkan produk kami, bagaimana rasa produk kami, cita rasa dan kualitasnya sehingga konsumen pun merasa tertarik gitu terhadap produk kami. Kemudian melalui juga potongan harga, karena seperti tadi yang saya bilang, kalau di restoran pembukaan restoran kini atau di event makanan biasanya atau apapun itu biasanya ada potongan harga dari kami, apakah itu buy one get one, apa itu gratis, free, setiap pembelian apa dapat gratis minuman kami saat event itu berlangsung begitu. Selanjutnya untuk advertising, yang ketiga adalah papan billboard. Untuk pertama, reach ini untuk seluruh pengendara dan pejalan kaki yang berlalu lalang di jalanan di mana papan billboard itu akan dibuat. Lalu yang kedua itu frekuensi. Nah, ini pada setiap titik jalan yang banyak dilalui oleh pengendara atau pejalan kaki. Yang ketiga, effective place-nya itu pusat kota atau alun-alun kota dan juga bisa untuk perempatan atau perlimaan di mana banyak sekali orang berlalang di persimpangan tersebut sehingga papan billboard tersebut akan menjadi titik fokus orang-orang banyak. Lalu selanjutnya ada cost. Cost ini disesuaikan dengan harga yang telah disediakan oleh penyedia atau pihak pemasangan papan billboard di setiap kota atau titik jalan yang ada dan biasanya ini sudah ada kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemasang iklan dan juga yang memiliki papan billboard. Lalu selanjutnya impact yang kita harapkan itu adalah memberikan pengendara atau pejalan kaki keinginan untuk membeli produk teh botol Sosro karena sangat cocok jika sedang berkendara atau misalnya suasana panas dan sedang berjalan kaki dan juga bisa menemani Anda saat berjalan jauh serta juga bisa diminum pada siang, sore atau malam hari serta ketertarikan kemasan-kemasan baru dan unik yang dapat dilihatkan pada papan billboard. Yang keempat adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok. Reach-nya itu adalah seluruh pengguna sosial media yang aktif. Lalu frekuensinya itu pada setiap iklan sebelum video dimulai. Biasanya di YouTube itu sebelum kita memulai video ada iklan atau di pertengahan dan juga bisa di akhir. Lalu biasanya juga disisipkan pada halaman depan saat pengguna melakukan aktivitas pada media sosial seperti Instagram dan Facebook. Biasanya kalau misalnya buka Facebook atau buka WhatsApp atau buka beberapa aplikasi lainnya, suka ada iklan-iklan yang muncul di HP-HP tertentu. Atau misalnya kalau di Instagram dan Facebook akan muncul di timeline kita. Nah, teh botol Sosro ini pun akan melakukan hal tersebut. Jadi di Instagram, di timeline setiap orang yang aktif pada Instagram akan muncul produk teh botol Sosro itu untuk mengingatkan bahwa teh botol Sosro ini masih menyegarkan dan masih banyak diminati oleh banyak kalangan. Dan juga untuk effective place-nya ini adalah akun-akun yang telah memiliki jumlah pengikut yang banyak seperti pada akun YouTuber di YouTube misalnya untuk YouTube Mbak Imo yang sudah memiliki subscribe yang banyak, lalu Raffi Ahmad dan juga banyak lagi YouTuber lainnya. Bisa juga di selebgram di Instagram misalnya ACLV-nya atau Tasya Rafasya dan juga selebgram lainnya dan juga konten creator serta influencer. Nah, cost-nya ini biasanya sesuai dengan harga kontrak kerjasama yang telah disepakati antara aplikasi sosial media tersebut atau dengan orang-orang yang bersangkutan untuk mempromosikan teh botol Sosro. Dan juga impact-nya ini yang diharapkan adalah peningkatan penjualan teh botol Sosro serta iklan atau paid promote dipublikasikan dan karena banyak yang tertarik misalnya dengan selebgram, YouTuber pada mau nih melihat cara mereka untuk mempromosikan jadi tertarik untuk produknya ini, maka otomatis kan konsumen akan membeli produknya ini dan akan mencobanya. Jika dia suka atau dia interest terhadap produknya ini, maka dia akan melakukan pembelian ulang. Itu yang diharapkan dari advertising media sosial ini. Selanjutnya ada customer experience.
Customer experience berbicara tentang seperti apa pengalaman yang diinginkan pelanggan ketika menggunakan atau membeli produk teh botol dan bagaimana pengalaman pelanggan yang dapat ditingkatkan. Yang terdiri dari produk brand. Bagaimana brand dari produk mempengaruhi produk itu sendiri. Dan mempengaruhi produk sehingga produk dikenal oleh customer. Karena produk sudah dikenal lewat tagline-nya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Taste. Berbicara tentang bagaimana rasa yang diharapkan oleh customer. Tentunya customer mengharapkan rasa yang enak dari produk teh botol dan disarankan untuk menambah variasi rasa agar customer punya pengalaman rasa baru. Lalu ada price, bagaimana harga yang diharapkan oleh customer. Tentunya harga yang diharapkan dari customer harus sesuai dengan kualitas yang diberikan dan harganya juga masih terjangkau. Lalu packaging-nya, bagaimana kemasan dari produk yang diharapkan oleh customer. Dari tipe of packaging-nya, menurut customer, kemasan teh botol sangat beragam sehingga kemasan itu menarik. Lalu, customer menyarankan untuk membuat inovasi kemasan lain seperti kemasan berbentuk kartun atau kemasan dengan ukuran jumbo. Lalu, menurut customer, kondisi yang diharapkan itu harus baik. Kondisi kemasannya tidak retak, tidak penyok, tidak rusak, dan tetap tertutup sebelum dibuka. Lalu easy to find berhubungan dengan cara mendapatkan produk. Menurut customer, produknya tersedia di berbagai tempat, sehingga customer mudah mencari dan mendapatkannya. Produk juga tersedia di online store. Dari sisi sales, yaitu bagaimana sales yang diharapkan oleh customer. Baik dari sisi marketing activity-nya, dari sisi strategi penjualannya, bahkan dari sisi penawaran produk, tentunya customer mengharapkan ketiganya itu dalam kondisi baik. Dari sisi marketing activity, cara mengiklankan produknya itu baik, yaitu dengan menggunakan brosur, sosial media, iklan, televisi, dan lainnya. Dari sisi sales, strateginya juga baik, karena melakukan bundling produk, atau co-branding, dan lainnya. Dan dari sisi penawaran produk juga, terdapat beberapa penawaran yang menarik di waktu tertentu. Dari sisi komplain, bagaimana kemudahan customer ketika melakukan komplain. Menurut customer, ketika melakukan komplain, customer dapat menghubungi langsung tempat yang bersangkutan ketika customer membeli produk teh botol, atau customer juga dapat komplain melalui WhatsApp Customer Service PT Sinar Sosro. Lalu, setelah komplain, ada pengembalian dana atau penggantian produk. Oke, di sini kita ada customer defection. Di sini kita ada customer defection. Customer defection di sini kami kategorikan di channel based view of customer. Nah, kenapa sih? Soalnya PT Sinar Sosro ini menganggap customer defection ketika customer beralih untuk membeli produk merek lain dari perusahaan lain. Karena ketika misalnya dari teh botol sosro beralih ke ST, itu tuh nggak apa-apa, kita nggak anggap customer defection. Karena tidak ada penurunan pendapatan dari perusahaan, yang pertama. Lalu yang kedua, emang teh botol sosro dan juga ST emang beda customer segmentation. Contohnya nih, misalnya untuk teh botol sosro itu emang didistribusiin untuk
seluruh Indonesia. Namun, untuk ST sendiri yang khusus yang kemasan beling, ukuran 234 mili, itu hanya bisa didapatkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Nah, lalu kita bakal melihat nih, beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan customer defection dengan channel-based view of customer. Yang pertama itu karena customer mengalami kekecewaan karena produk tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, ada video yang beredar tentang teh botol sosro yang kurang baik, akhirnya menurunkan kepercayaan dari customer lainnya. Lalu, misalnya nih, yang ada berita-berita yang kurang baik untuk teh botol sosro dan disebarkan di sosial media, sehingga menurunkan juga kepercayaan dari masyarakat akan teh botol sosro, seperti itu. Begitu juga dengan ST, yang sama-sama dari sosro. Lalu yang kedua itu faktor yang menyebabkan customer defection adalah customer dipengaruhi customer lain atau iklan atau faktor lainnya untuk beralih ke produk merek perusahaan lain. Misalnya ada teh pucuk dari Mayora atau mungkin ada teh kotak dari Ultra Milk. Jadi ada iklan-iklan yang lebih menggiurkan dari teh pucuk atau teh kotak dan akhirnya membuat masyarakat ingin beralih ke merek lain, ingin mencoba merek lain, seperti itu. Itu termasuk customer defection dari teh botol, dari ST, seperti itu. Lalu yang ketiga, karena teh botol, ST yang sama-sama sosro ini punya banyak perusahaan saingan, perusahaan kompetitor. Di situ ada misalnya Ultra Milk mengeluarkan teh kotak. Sosro sendiri punya teh botol, ST, sama Fruity yang berasa. Lalu Mayora sendiri punya teh pucuk. Dan juga ada perusahaan sebesar Indofood dan juga Orang Tua Group. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan product change strategy. Jadi bagaimana produk tersebut dapat mempengaruhi strategi penjualan untuk depan. Nah, yang pertama itu dilihat dari bagaimana produk tersebut dimodifikasi. Nah, dulu itu banyak sekali botol-botol versi yang udah dikeluarkan oleh teh botol sosro gitu. Contohnya apa nih? Pada botol versi pertama itu dikeluarkan pada tahun 1970 dengan merek teh cap botol soft drink. Nah, gambar itu seperti yang ini. Jadi kayak masih rada-rada kuno-kuno gitu kan. Nah, kemudian pada 1972 itu dikeluarkan botol versi kedua. Nah, di sini tuh kayak lebih penerapan penulisannya sih yang berbeda, kayak capnya lebih kecil, terus penulisan soft drink-nya kayak dihilangkan, dan tulisan teh botolnya diganti warna merah putih, menggambarkan kalau itu tuh produk Indonesia loh, kayak gitu. Penulisan ini juga disingkat menjadi sosro dalam logo bulat merah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya pada botol versi 3 ini biasanya yang masih ada sampai sekarang-sekarang ini tuh dikeluarkannya pada tahun 1974. Nah, di sini tuh terjadi perubahan desain botolnya nggak kayak versi 1 dan 2. Kalau tadi kan versi 1 dan 2 tuh bentuk botolnya masih sama-sama aja kan, nggak, tapi yang kayak tulisannya, terus desainnya juga cuma itu doang yang beda. Nah, kalau misalnya pada botol versi 3 ini, si botolnya juga udah berbeda gitu, udah dimulai dari bentuk dan tulisannya gitu. Nah, diperkenalkan dengan didirikannya PT Sinar Sosro yang pertama kali. Nah, dulu kan namanya bukan PT Sinar Sosro. Nah, dengan pembaharuan versi ini juga termasuk kayak ini loh logo yang ini loh icon yang kami miliki kayak gitu. Jadi sebenarnya product change strategy ini tuh lebih ke gimana sih produk tersebut tuh bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Jadi kayak bagaimana sih inovasi-inovasinya gitu. Terus yang kedua ada produk repositioning. Nah, ini tuh kayak yang pertama tuh dia kayak memposisikan dirinya kalau misalnya si
teh botol ini tuh kayak punya apa ya namanya? Setidaknya kayak jingle gitu. Apapun minumannya, apapun minumannya teh botol sosro. Nah, itu tuh jadi brand loyalty dari teh botol sosro yang kuat gitu. Jadi, bagaimana sih si brand itu bisa dikenal orang-orang gitu. Terus, teh botol itu tuh kayak merupakan top mind dalam kategori teh siap minum. Jadi kayak orang-orang tuh pikirnya, teh apalagi gitu yang bisa mereka konsumsi secara efisien dan praktis kalau misalnya bukan dari teh botol gitu. Maksudnya jadi kayak, oh kalau misalnya mau praktis, kalau minum teh secara praktis ya udah minumnya teh botol gitu, maksudnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada nih orang bilang teh botol itu bukan kayak mindsetnya kayak teh di dalam botol gitu, enggak. Tapi kalau kayak misalnya si customer tuh bakal mikir teh botol itu pasti maksudnya lebih ke brand kami gitu, teh botol sosro gitu. Dengan penerapan teh yang siap saji di dalam botol gitu maksudnya.